Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Kampus Institut Agama Islam Al-Azhar. Di video saya kali ini, saya akan sedikit memaparkan materi tentang usul fikih untuk memenuhi tugas usul fikih, yaitu materi kita yang pertama tentang definisi takrik fikih dan ilmu fikih. Secara etimologis, fikih berarti mengetahui dan memahami sesuatu yang baik. Dalam terminologi usuliyun atau pakar usul fikih, fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil terperinci. Dilihat dari objek pembahasannya, ilmu fikih membahas tentang dalil-dalil juz'i atau khusus, sehingga menghasilkan hukum juz'i pula, yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf atau mukallaf merupakan seorang muslim yang dikenali kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama. Adapun yang menjadi objek pembahasan usul fikih adalah kaidah-kaidah yang bersifat kulli, umum, dan hukum yang bersifat umum pula. Dilihat dari asalnya, usul fikih merupakan dasar pijakan bagi ilmu fikih, sedangkan fikih merupakan hasil atau produk dari usul fikih. Dengan kata lain, dari usul fikih akan melahirkan ilmu fikih. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita lihat perbedaan antara ilmu fikih dan usul fikih. Apabila ilmu fikih membahas tentang hukum dari sesuatu perbuatan, maka usul fikih membahas tentang metode dan proses bagaimana menemukan hukum itu sendiri. Baiklah, lanjut ke materi kita yang kedua, yaitu tentang sumber hukum Islam, Al-Quran dan Hadis. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Pengertian Al-Quran dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u, qira'atan Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber hukum utama yang pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Lalu, hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Pengertian hadis secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum Islam. Dan fungsi hadis terhadap Al-Quran, Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Allah SWT bertugas menjalankan ajaran yang diturunkan Allah SWT melalui Al-Quran kepada umat manusia. Oleh karena itu, hadis berfungsi untuk menjelaskan bayan serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Lanjut pada materi kita yang selanjutnya, yaitu ijtihad dan mujtahid. Apa pengertian ijtihad? Kata ijtihad secara etimologi berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga, baik fisik maupun pikiran. Kata ijtihad seperti dikemukakan Al-Ghazali biasanya tidak digunakan kecuali pada hal-hal yang mengandung kesulitan. Oleh karena itu, tidak disebut ijtihad jika masih mengangkat hal-hal ringan seperti mengangkat sebiji sawi. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Jadi, bisa dikatakan jika ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Mujtahid adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan ijtihad, maupun Abu Zahra dalam kitab Ushul Fikih mengemukakan bahwa syarat-syarat mujtahid
Di antaranya ialah menguasai ilmu bahasa Arab, mengetahui tentang Al-Quran dan pengetahuan tentang nasikh dan mansukh. Ketiga, mengetahui tentang ulama sepakat bahwa untuk melakukan ijtihad diperlukan pengetahuan tentang as-sunnah, baik sunnah qauliyah, fi'liyah, maupun takriyah terhadap objek pembahasannya. Hukum melakukan ijtihad adalah fardu ain, wajib dilakukan oleh setiap orang yang mencukupi syarat-syarat di atas. Bila mana terjadi pada dirinya sesuatu yang membutuhkan jawaban hukumannya, hasil ijtihadnya itu wajib diamalkan. Ia tidak boleh bertaklid kepada mujtahid lain. Melakukan ijtihad juga fardu ain bila mana seorang ditanya tentang suatu masalah yang sudah terjadi yang mengkehendaki segera mendapat jawaban tentang hukumnya, padahal tidak ada mujtahid lain yang akan menjelaskan hukumnya. Baiklah, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu ijma' dan qiyas. Pengertian ijma' secara bahasa, ijma' berarti suatu hal berupa mengumpulkan berbagai macam perkara yang kemudian memberi hukum atas perkara tersebut, serta meyakini hukum tersebut. Sedangkan secara umum, ijma' adalah sebuah kebetulan atau kebulatan atau keputusan dari pendapat-pendapat yang berasal dari para ahli ulama ijtihad setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW serta menggunakan hukum syara'. Contoh ijma' yaitu kesepakatan para ulama dan mujtahid atas diharamkannya minyak babi. Yang kedua, menghasilkan kesepakatan berupa pembukuan Al-Quran yang dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Ketiga, menjadi as-sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah sumber hukum Islam pertama, Al-Quran. Lalu, pengertian qiyas. Qiyas adalah salah satu dari 4 sumber hukum Islam yang sudah disepakati oleh para ulama dan mujtahid. Adapun ketiga sumber hukum Islam lainnya yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma'. Secara bahasa, kata qiyas berasal dari kata qa'asa yakishu qiyasan, yang berarti pengukuran. Selain itu, secara bahasa, qiyas berarti suatu tindakan untuk mengukur suatu hal atau peristiwa yang kemudian disamakan. Para ukama ushul fikih mengatakan bahwa walaupun qiyas sangat beragam, tetapi ia mempunyai makna yang sama. Seperti contohnya yaitu menentukan narkotika sebagai barang khamar atau minuman yang memabukkan. Yang kedua, sewa menyewa ketika azan sholat Jumat memiliki hukum makruh. Baiklah, kita lanjut kepada materi kita selanjutnya, yaitu istifham dan istihsan. Apa pengertian istihsan? Dari segi bahasa, istihsan berasal dari kata bahasa Arab yang mustaq dari lafaz hasana yang berarti baik atau indah. Lalu macam-macam istihsan ada 2, yaitu istihsan qiyasi dan istihsan istinain. Lanjut, pengertian istifham. Dari segi bahasa, istifham berasal dari kata suhbah yang berarti menemani atau menyertai, dalam kurung tidak berpisah, atau mengakui adanya hubungan perkawinan, mencari sesuatu yang ada hubungannya. Sedangkan menurut istilah, istifham adalah menetapkan sesuatu yang menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat dalil yang menunjukkan perbuatan, keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaan hingga terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya. Macam-macam yaitu ada 4. Yang pertama, istifham al-ibahah al-ashiliyah. Yang kedua, istifham al-bara'ah al-ashiliyah. Yang ketiga, istifham al-hukm. Yang keempat, istifham al-wasf. Baiklah, itu saja materi kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan dalam menulis kata-kata atau cara pengucapan yang sedikit salah, mohon dimaafkan. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.